Dan kini para pemegang kedatangan direktur dari ketiga kepala departemen, masing-masing bertanggung jawab untuk keramahan, kebugaran, dan juga makanan. Sementara itu, kabar pemilik sertifikat merah setengah bagian yang tewas sudah terdengar ke telinganya Sol Mehwa. Sang pemilik yang cenderung pun tertawa puas karena ada orang yang telah berani sampai menghilangkan nyawa hanya untuk bisa masuk ke penginapan ini. Ia pun memerintahkan untuk menangkap tersangkanya. Menteri Perang adalah ayah dari Ratu Kerajaan. Ia ingin memastikan jika cucunya lah yang kelak akan menjadi putra mahkota, bukanlah Pangeran Muyong. Song Mehwa mengumpulkan ketiga direktur karena ada indikasi pemalsuan sertifikat merah mereka. Sementara itu, pelatihan dasar dimulai dengan cara membungkuk yang benar berulang kali hingga membuat pemagang kelelahan. Dan kini mereka pun diminta untuk menghafalkan seluruh isi jurnal staf Yong Chonro. Sungguh sangat berat. Dan lagi-lagi para pria sombong mendatangi empat pemuda. Masih saja membandingkan kelas mereka yang paling atas. Terlintaslah sebuah ide dari Muyong alias Lee Eun-ho. Sebagai seorang pria, maka bertaruh dengan permainan menggulirkan dadu saja. Jika empat pemuda menang, maka mereka akan mengisi kamar si kelas pakar. Sedangkan jika kalah, mereka bersedia untuk keluar dari Yong Chonro. Tawaran yang sangat menarik. Para pria sombong pun setuju. Dengan serius, para direktur mencari siapa yang memalsukan sekaligus sebagai penghilang nyawa. Direktur Boga sepertinya sedikit kegilaan. Ialah yang sudah membuat sertifikat merah itu. Lalu dengan tawar renyahnya, ia mengatakan jika rahasia pembuatan sertifikat merah bukanlah dari kertasnya, melainkan dari tinta yang ia telah gunakan. Karena ia mencampur tinta dengan madu. Maka dari itu, dengan tawa terbahak-bahak, ia mengeluarkan banyak sekali semut. Seketika semut-semut itu mencari madunya dan terlihatlah jika sertifikat merah nomor 30 alias milik dari Hang Dok-soo terindikasi palsu dan ia adalah tersangka penghilang nyawanya. Empat pemuda pun berlatih keras dengan Doksu sebagai pengajarnya karena mereka semua sama sekali masih asing dengan permainan dadu. Para pemuda pun keheranan bagaimana Doksu bisa mahir dengan permainan itu. Doksu pun membatin jika dulu ayah pernah mengajarinya permainan taruhan. Tapi ia selalu kalah. Lalu datanglah seorang wanita yang ternyata adalah Sol Mehwa mengajari Hong Jeon alias Hong Doksu untuk bermain lempar dadu. Kembali ke empat pemuda. Setelah merasa telah matang, empat pemuda pun dengan gagah berani mendatangi ruang pakar dan permainan pun dimulai. Tapi ternyata lawan juga pintar bermain dadu. Jadi untuk menghindari kecurangan, mereka bertukar dadu masing-masing. Permainan sungguh sangat seru karena hasilnya seri. Dan ketika babak penentuan, Lee Eun-ho tiba-tiba saja ngide. Agar menghindari kecurangan, lebih baik membuka baju masing-masing saja. Wah, sepertinya tujuan asli dari permainan ini adalah membuat Doksu membuka bajunya. Para pemuda itu akhirnya membuka baju mereka, membuat Doksu kelimpungan karena kini tiba gilirannya bermain dan ia dipaksa untuk membuka baju juga. Tentu Doksu tak mau dan akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Dan tepat saat itu Sol Mehwa beserta tiga direktur datang melihat para pemuda yang bertelanjang dada itu. Sol Mehwa pun kini melihat tajam ke arah Hong Doksu dan episode 2 berakhir di situ.